atas ya. Jadi misalnya pada golongan halida itu ada Fe, ada F, ada Cl, ya, ada Br, maka F ini adalah sebagai basa keras. Demikian pula untuk golongan oksigen atau oksida ya. O itu adalah merupakan basa keras, di bawahnya itu ada belerang ya. Belerang ini adalah sebagai bahasa yang lebih lunak dibanding dengan O dan seterusnya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi kalau nanti kita bisa mendekati dengan interaksi dari atom pusat dengan ligan itu yang menghasilkan interaksi yang stabil, itu adalah interaksi antara asam keras dengan basa keras atau antara asam lunak dengan basa lunak. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini masih bisa diikuti ya kira-kira adik-adik ya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya, masih bisa diikuti ya. Nah, sekarang yang pertama itu adalah pengaruh ion pusat. Nah, dari pengaruh ion pusat itu kita bisa meninjau dari besar dan muatan dari ion ya. Jadi pada prinsipnya suatu ion pusat itu akan membentuk senyawa kompleks yang stabil bila dia mempunyai ukuran yang kecil dan muatan yang besar. Itu ya, di sini dituliskan ya. Jadi mempunyai ukuran yang kecil dan muatan yang besar. Itu kuncinya, dia akan stabil gitu ya. Nah, ini contohnya, beberapa contoh yang ada, misalnya ini ya, ini dalam satu golongan, logam dalam satu golongan, yaitu golongan 2A ya, logam golongan 2A, kalau ada diperhatikan dari golongan alkali tanah. Ini adalah dari kiri ke kanan, ini adalah urutan dari satu golongan ya, dari atas ke bawah sebenarnya ya, tapi kita tuliskan dari kiri ke kanan. Ini misalnya ukurannya, BE ini adalah ukurannya yang paling kecil ya, yang sebelah atas, kemudian diikuti Mg, Ca, dan Ba. Nah, kalau dia membentuk senyawa kompleks dengan ligan yang sama, kebetulan ini ligannya adalah sebagai ligan hidrokso ya, ligan hidrokso. Maka kalau adik-adik perhatikan, ini yang ukurannya kecil dia akan mempunyai harga tetapan stabilitas yang lebih tinggi. Nah, contoh yang di bawahnya ini adalah dari muatan ya. Ukurannya relatif hampir sama. Ini misalnya dari Li, kemudian Mg, deuterium dan tellurium misalnya ini ya. Kalau ada diperhatikan ini muatannya adalah +1, +2, +3 dan +4 ya. Dari sini kalau diperhatikan harga tetapan stabilitasnya juga akan naik ya dengan naiknya muatan ya, dengan naiknya muatan. Jadi semakin tinggi muatannya, maka stabilitas dari senyawa kompleks yang dibentuk ya, ini kebetulan ion pusatnya berinteraksi dengan ligan yang sama ya, karena kita ingin mengetahui pengaruh dari muatan ya, pengaruh dari muatan. Jadi ligannya harus kita buat sama. Ini juga demikian, mempelajari pengaruh dari ukuran ligannya juga harus kita buat yang sama. Begitu ya kira-kira ya. Kemudian dari ukuran dan muatan tadi ya, atau dari muatan dan ukurannya itu juga bisa kita buat parameternya dari hubungannya ya. Jadi kalau perbandingan muatan dan jari-jarinya itu semakin besar gitu ya, maka tetapan stabilitasnya juga akan semakin tinggi. Nah, ini contohnya buktinya ya, ini adalah secara teoritis. Maka secara teoritis kalau kita perhatikan seharusnya untuk Be2+ itu adalah stabilitasnya yang sangat tinggi. Nah, ternyata dari hasil eksperimennya, pengukurannya, kita bisa lihat ya, untuk ini adalah harga konstanta stabilitasnya atau tetapan stabilitasnya. Ini memang tinggi, tetapi kalau kita perhatikan dengan AL, harganya lebih tinggi yang AL ya. Kenapa demikian gitu ya? Nah, ini kita bisa jelaskan, walaupun secara teoritis harusnya BE yang lebih tinggi. Tapi ternyata di sini kenapa justru AL yang lebih tinggi? Kita lihat muatannya. Berarti di sini hasil eksperimennya seperti ini gitu ya. Ternyata AL lebih tinggi itu adalah diduga karena faktor muatannya ya. Meskipun harga perbandingan muatan dan jari-jari untuk BE lebih besar, tapi karena AL mempunyai muatan yang lebih tinggi dibanding berilium, maka ini bisa terjadi. Mengapa pada dari hasil eksperimen itu untuk Al3+ itu adalah tetapan stabilitasnya 3 kali 10⁻⁹. Nah, hal yang serupa juga bisa kita lihat ini ya, antara Al dan tellurium ini misalnya di sini. Ini kenapa ini lebih tinggi gitu ya, yang di atasnya lebih tinggi.
ini juga diduga adalah karena faktor muatan ya. Ini faktor muatan. Tapi kalau kita lihat dari perbandingan ini yang sesuai karena muatannya sama itu adalah antara yttrium dengan Al ini ya sama-sama plus 3. Tapi di sini jari-jari dari Al adalah yang lebih kecil dibanding yttrium, maka bisa kita lihat dari hasil percobaan itu ketemunya ini 3 kali 10 pangkat 9. Seperti itu kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan adik-adik? Masih bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Oke. Saya lanjut. Yang berikutnya, yang pertama tadi adalah faktor muatan dan ukuran ya, atau faktor jari-jari dan muatan, di mana kalau jari-jarinya lebih kecil dia akan lebih stabil, muatannya lebih besar dia akan stabil, atau perbandingan muatan per jari-jari. Kalau perbandingan muatan per jari-jari semakin besar, maka sinyal kompleks tersebut adalah akan semakin stabil. Juga nanti tergantung dari muatannya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Faktor yang kedua itu adalah CFSE adik-adik ya. CFSE itu adalah energi stabilisasi medan kristal ya. Energi stabilisasi medan kristal. Nah, kalau kita perhatikan tadi statement yang pertama itu adalah kalau kita lihat dari deret Irving William ya, misalnya dari deret Irving William, ini langsung aja kita lihat di grafiknya. Ini adalah deret Irving William adik-adik. Mengapa dikatakan deret Irving William? Itu adalah harga stabilitas dari ion pusat dari Ca sampai dengan Zn ini adalah bertambah, ini ya yang garis putus-putus ya, bertambah secara eksponensial sesuai dengan ukuran jari-jarinya ya, sesuai dengan ukuran jari-jarinya. Jadi kalau kita perhatikan ini dari Ca ke Zn ini akan terjadi penurunan harga jari-jari secara eksponensial ya. Jari-jari yang paling kecil adalah Zn. Nah, ini bisa dilihat dari harga K yang secara berturutan ini ya. Seperti ini kenaikannya secara eksponensial. Nah, kemudian mengapa di situ dikatakan ada pengaruh CFSE? Nah, yang ada garis tidak putus-putus ini adalah yang harga tetapan stabilitas yang sesungguhnya ya yang didapat dari laboratorium. Ini ya. Jadi kalau kita perhatikan itu dari Ca naik gitu ya sampai pada vanadium kemudian turun pada titik 0 lagi ini sama kan gitu ya. Kemudian naik lagi kemudian turun lagi ya. Sampai ke sana. Nah, kalau kita perhatikan adik-adik, sekarang kalau kita lihat dari jumlah elektronnya pada orbital D, Ca ini adalah jumlah elektronnya sama dengan 0 ya. Ca ini adalah merupakan sistem D0. Kemudian Mn ini adalah merupakan sistem D5 ya, sistem D5. Kemudian Zn ini adalah merupakan sistem D10. Kalau begitu untuk Sc ini adalah merupakan sistem D1, D2, D3, D4 kan gitu ya. Kemudian Fe ini adalah D6, D7, D8, D9. Begitu ya. Nah, kalau adik-adik kembali lagi di awal pertemuan di kimia Anwar 3, adik-adik kan sudah diajari untuk menentukan harga energi stabilisasi medan kristal ya. Nah, yang ini yang kita bahas itu adalah untuk kompleks oktahedral. Maka untuk kompleks oktahedral itu adik-adik splitting energinya dari kompleks oktahedral itu adalah orbital D itu akan tersplit sesuai dengan medan oktahedral ya. Jadi orbital yang berhadapan langsung dengan orbital ligan itu akan mengalami penaikan harga energinya gitu ya. Yang pada medan oktahedral itu kita berikan simetri Eg ya. Sementara yang dia tidak berhadapan langsung, orbital yang tidak berhadapan langsung itu akan mengalami penurunan harga energi ya. Sehingga yang kita beri simetri T2G. Betul ya, begitu ya? Nah, kalau pada medan oktahedral untuk jarak dari energi yang seharusnya ya, energi yang terdegenerate gitu ya, kalau tidak ada pengaruh medan ligan, itu adalah 0,4 ya, min 0,64 untuk ke T2G, dan yang ke Eg itu adalah plus 0,6. Nah, sehingga dengan menghitung di situ adik-adik bisa melihat ini ya, kenapa ini naik kemudian ini pada
tertinggi kemudian turun. Nah, ini adalah untuk sistem D1 ya. Berarti D1 ini medan